Nggih. Matur semua bajeng ring ugra wakieu inggian galah sani kepacer ring pada ketiang. Sedurung kitiang matur amatre nugrayang kitiang aturang pangastu karumat. Om Swastiastu. Ibu Kasbag TU sani banget wang yang kitiang. Bapak Kasiura Hindu Miwah dari Jerumahku sani kapising yang kitiang. Teman-teman sareng sami karyawan-karyawati atau pidana kamu dan belereng sadi manubati. Renggala sani mangkin ditiang mencoba memberikan judul 1000 hari masa keemasan bayi menurut ajaran agama Hindu. Itu prosesnya, tetapi semuanya itu akan bersumber daripada samskara wiwaha. Kemudian baru sampai kepada 1000 hari bayi itu sejak lahir. Nah, yang dimaksud dengan samskara wiwaha di sini dia lain adalah upacara pawiwahan. Samskara wiwaha artinya upacara wiwaha. Artinya pembersihan kamebang lan kameputih. Nah, inti pokok daripada upacara perkawinan secara agama Hindu paling tidak adalah mebiekala, yaitu pembersihan kamebang lan kameputih. Kamebang itu dimiliki oleh wanita, kemudian kamepekak dimiliki oleh laki-laki. Sehingga inilah perlu dibersihkan atau mebiekala. Kalau di tempat lain namanya metanjung sambuk, karena pelaksananya itu teng ngecogin Banten gitu nggih, ieu neng buleleng ngecogin artinya mebiekala. Kalau di tempat lain disebut dengan metanjung sambuk. Nah, paling tidak umat Hindu penyuluh semuanya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat minimal perkawinan itu sah adalah secara agama menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Sahnya perkawinan itu adalah menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian yang kedua dicatatkan dalam catatan sipil, sah secara agama, sah secara pemerintah itu. Nah, kemudian menurut ajaran agama, jika perkawinan itu tidak dilaksanakan dengan mebiekala, maka anak itu akan lahir anak diadiu, disebut dengan kame kapragan. Kame kapragan ini artinya diumpamakan seperti babi enjat, nyile cepok, gitu nggih. Artinya liar itu. Oleh karena itu perlu di dalam Hindu itu perkawinan itu dianggap sah setelah melaksanakan pembiekalan. Sehingga di dalam nata peras itu setelah ayamnya itu melingep, kan melingep baru boleh tungkayakang, artinya setelah ada upacara itu baru boleh mengajak istri. Itu menurut agama. Tetapi sekarang mungkin secara luar negeri dicoba dulu prosesnya begitu. Nah, dengan demikian di dalam ajaran agama itulah makna simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian seperti Pak Jero 13 Satrio bilang, terjadilah tsunami satu malam. Itulah yang terjadi. Nah, dengan demikian disebutkan di dalam cerita kita, ane carake, ada parkan, mengabe sewale, mengabe surat, pada jayanya, pada saktene, mage batangnya. Setelah terjadi pertempuran yang hebat, semuanya menjadi bantang, semuanya tidur lelap. Nah, itulah di dalam ajaran agama Hindu itu terjadilah pembuahan pada saat itu, gitu ya. Tetapi didahului oleh proses itu yang saya sebutkan tadi, bebiekala itu, gitu ya. Nah, yang kemarin saksikan di KUA Sukesade, teman lain melaksanakan upacara perkawinan itu gampang sekali, cuma 30 menit. Ada saksi nikah, ada yang lainnya itu, ada wali nikah, ada semprangkat alat sholat, 30 menit sudah selesai. Paling tidak hanya menghabiskan dana 1,5 juta kira-kira, termasuk yang dapat jotan nasi. Cuma yang datang itu yang penting-penting itu saja gitu. Tetapi kalau kita maaf masih ada glamornya, masih ada kelebihannya. Mungkin umat kita di luar Bali dibegitukan sehingga gampang sekali umat kita itu masuk ke yang lain gitu. Yang perhatikan di sana 30
30 menit sudah selesai. Jangan masih baca buku, ada penceramah, ada penghulu, ada wali nikahnya, ada saksi-saksi yang lain, selesai. Paling kurang lebih itu hanya 1,5 juta sudah selesai, sudah sah. Nah, kita sebenarnya di Hindu ada yang paling minim itu. Masalah Banten-Banten yang lain itu boleh dikurangi, yang penting itu baru salah perkawinan itu. Nah, kemudian di dalam proses terjadinya pembuahan itu ada namanya upacara bayi dalam kandungan. Misalnya lah dia mulai di dikontrol lewat bidan atau dokter kebidanan, ada penyucian ke segara, ke sudamale, atau di pertemuan antara campuan. Nah, itu biasanya. Kemudian setelah 6 bulan si bayi ini diadakan upacara megedong-gedongan, sehingga diharapkan bayi nanti lahir menjadi bayi yang lahir sempurna. Sehingga di dalam yang top sekarang yang di program oleh Sri Drupadi adalah stunting. Stunting, penurunan stunting. Nah, di dalam ajaran agama kita memang lewat ini, lewat upacara agama bisa kita mengurangi atau pencegahan stunting atau gagal tumbuh anak. Nah, yang dapat ambil di ujung nih Kapten ya. Dosang ayu pirengang pewara guru yang ngelapi anak pikayuna emas manis tane patut siang dalu kaperdian. Nah, ini pada umat Dharma ini pewarah dari sang guru yang ambil dari tembang bujung. Nanti jika mempunyai anak pinakayang emas manik, anak yang bayi itu diumpamakan seperti emas manik. Bagaimana kita memelihara emas manik itu sendiri? Nah, setiap siang dalu, siang ke siang, dalu ke peteng, lemah peteng, kaper siang, artinya siang lemah peteng itu dia keperintahnya ke biara. Apa sih nyoba? Keng tuhu tingkah merti anak kusuh resi keingetan padurunnya wenang bersih radanipun esok sore kasih ramah. Nah, itu anak nyari, anak yang baru lahir diumpamakan seperti anak suh gitu ya. Resiki ingetan, resiki misalnya kita resikin sini bersihkan ingat, lalu anak itu bersih. Paduronnya wenang bersih, turun yang bahasa Bali turun ke semu, artinya semenike artinya di bawah di kemaluannya itu anak-anak itu si kusuh itu dibersihkan gitu ya, agar tidak sampai ada jamur, ada bau gitu. Esok sore kasih ramang. Nah, begitulah sulitnya memelihara bayi selama 1000 hari. Pagi sore sirama katanya. Tetapi perhatikan juga situasi bayi yang bayi gelem, ampunan pagi sore sirama katanya. Sebagai pasangan calon nomor 1 orang lain masalah. Jangan akmal kita Upur alur angin rika lewus manjur dahar ne cerita yang sanilami sampun pasti bewa susu mimi jesak yang ibunya. Nah, diharapkan si bayi ini akan mendapatkan susu yang eksklusif dari ibunya gitu. Jangan merasa senang jika mempunyai bayi tidak dapat susu ibu gitu. Karena susu ibu yang eksklusif inilah yang harus diminum oleh si bayi itu. Baru setelah telung oton baru dibantu dengan susu yang lain begitu sebenarnya. Nanti begitu juga
sud kaya apa dane tapi sedikit ukurin ya pan ibu apa ngerti begitu ke nanti kebetulan saya dapat nyanyian yang apa namanya ujung yang luar biasa gitu yang makanya yang sampaikan hari ini Bibianu lamun payu sama dengan Nike nah Nike kemudian kita hubungkan dengan kantara bayi itu diumpamakan seperti raja kemudian dihubungkan dengan saras tamusjaya tangyang 3 sumber maten mungkin itu aja bisa disampaikan semoga bagi bapak ibu yang belum hamil atau yang sudah hamil yang sudah pernah yang akan mempunyai cucu tolong diperhatikan itu walaupun ini nyanyian ini zaman dahulu tetapi masih eksis di zaman sekarang mungkin hanya itu yang bisa sampaikan LKMD lebih kurang mohon dimaafkan Om Santi Om gitu.